Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah ada yang cuan besar hari ini? Saya doakan semuanya pada cuan besar dan juga diberikan kesehatan supaya bisa trading terus di bursa Indonesia. Oke, hari ini IHSG masih menguat ya 0,16% walaupun sempat turun dulu, tapi di sesi 2 berhasil menguat dan akhirnya masih bisa bertahan dan naik 0,16% walaupun candle merah ya. Ya mudah-mudahan ini masih pertanda bagus untuk IHSG untuk di minggu ini mungkin dan minggu depan. Mungkin nggak perlu berpanjang lebar, saya mungkin akan bahas saham-saham yang sudah saya list dan beserta trading plan-nya nanti. Mungkin teman-teman yang ingin mau lihat trading plan-nya atau seperti apa, mungkin bisa video-video ini nanti bisa di-pause nanti seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke saham yang pertama yaitu BBRI ya. Nah, BBRI hari ini terkoreksi 2,42%. Nah, yang sudah punya bagaimana nih kemarin? Kemarin kan sempat di penutupan hari Jumat tuh dia sempat menguat 4% ya. Nah, hari ini dia turun 2,42%. Nah, ini yang sudah punya kalau masih mau hold masih bisa dengan harapan dia masih bisa naik lagi ya. Tapi sayangnya memang hari ini BBRI ini close di bawah low-nya kemarin. Seperti itu. Nah, misalkan kalau teman-teman mau hold itu nanti SL-nya di berapa? Kalau saran saya kalau mau misalkan memang untuk niatnya jangka panjang atau mau hold misalkan mau lihat pergerakannya seminggu atau 2 minggu lagi, mungkin bisa dipakai stop loss di area di harga 4320 turunin 1 atau 2 tick, atau kalau memang bisa kuat nahan lebih dalam, kalau misalkan minus seberapa kuat nahan lossnya, bisa pakai harga 4250 lebihkan 1 atau 2 tick seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan besok naik gimana ya? Bagus kalau misalkan besok rebound. Tapi kalau yang masih mau hold bisa pakai stop loss di 4300 atau di 4240. Oke. Nah, saya buatkan ininya dulu ya supaya nanti bisa di pause sama teman-teman. Misalkan kalau misalkan besok menguat lagi, kita mau buy di harga berapa? Kalau misalkan besok menguat lagi, bisa buy sekarang harga bisa pakai harga sebentar sekitar 47 40, atau bagusnya lebih baik di atas open hari ini ya. Opennya di 4540. Berarti kalau misalkan besok masih menguat, boleh ambil posisi di 4540. Nah, targetnya di berapa? Targetnya itu terdekat ada di harga ini 4870. 4870. Nah, stop lossnya teman-teman kalau yang udah punya misalkan mau di berapa, bisa di 4, saya tulis di bawah 4300 aja ya. Nah, kenapa di 4300 atau kenapa nggak di 420 atau gitu? Nah, kalau misalkan ini tergantung trading plan teman-teman sebetulnya. Misalkan kalau teman-teman yang lebih suka ada untung sedikit atau misalkan loss sedikit, terus kira-kira ini kayaknya nggak mungkin naik lagi, ini bakalan turun, terus keluar mau cari yang lain ya pakai stop loss yang pendek-pendek. Atau kalau misalkan teman-teman mau hold agak panjang waktunya, bisa pakai bisa stop lossnya agak dijauhin, kira-kira dia akan rebound lagi nggak di area supportnya, seperti itu. Makanya kalau misalkan
mau pakai yang misalkan teman-teman mau hold agak panjang, biarin dulu deh turun, kali aja naik lagi atau kapan mau naik. Nah, bisa pakai yang 42 40. Tapi kalau misalkan udah lewat ini udah ibaratnya stop area, ini udah area support yang paling kuat untuk saat ini ya. Misalkan nanti dia terus turun, nanti ada support lagi di belakang, bisa dicari mungkin di sini area supportnya, teman-teman bisa pakai di harga berapa, seperti itu. Ini untuk BBRI ya. Nah, sekarang kita lanjut ke BMRI. Nah, BMRI hari ini masih menguat walaupun sempat merah di sesi pertama. Hari ini dia naik 1,23%. Nah, yang masih punya gimana? Yang masih punya boleh masih hold. Yang belum punya boleh beli besok kalau misalkan dia masih menguat. Kalau misalkan besok menguat, hari ini dia close di 8.200 ya, berarti harus di atasnya ya. 8.200. Targetnya di berapa? Nah, targetnya kan untuk saat ini kan seperti yang saya katakan sebelumnya, BMRI ini masih ada gap nih. Paling tidak kalau misalkan dia bisa close gapnya ini target terdekatnya ada di 8325 ya, 8325. Terus kalau misalkan dia berhasil tembus, target berikutnya bisa kita pakai harga 8675 dan 8.950. Ini saya pakai ini. Oke, biar nanti teman-teman bisa screenshot atau apa. 8325, lalu next targetnya 8675, lalu next targetnya di 8950. Nah, stop lossnya di berapa? Kalau yang sudah punya, misalkan beli di tanggal 27 kemarin, misalkan mau taruh di bawahnya sini boleh. Misalkan stop lossnya, low-nya dia tuh ada di harga berapa sih? Ada di harga 7.950. Pakai 2 tick ke bawah, berarti di harga 7.900 ya. Berarti ini pakai kecil atau sama dengan 7.900. Nah, ini untuk BMRI ya. Jadi BMRI hari Jumat itu dia sebetulnya break top box. Di sini ada resisten di 8.100. Dia berhasil tembus untuk BMRI dan bisa close di atas top box atau resisten ya. Oke, selanjutnya BABP. Nah, BABP hari ini juga berhasil breakout nih. Breakout top box di harga 148 dan bisa bertahan di atasnya. Dia sempat menguat sampai dengan harga 159. Nah, kalau misalkan besok dia berpeluang lanjut lagi, nah ini juga high-nya sebetulnya kalau misalkan yang mau trading pendek, high-nya ini bisa dijadikan target juga seperti itu. Nah, jadi kalau yang sudah masuk misalkan hari ini yang sudah masuk, stop loss-nya bisa di bawahnya di bawah candle hari ini. Bisa di bawah candle hari ini ya, atau 1 tick di bawahnya juga nggak apa-apa. Kalau masuk, kalau mau pakai spare di bawah top box pun, kalau misalkan mau hold agak panjang boleh. Tapi kalau misalkan dia kalau misalkan nggak mau hold panjang-panjang, misalkan udah break ininya takutnya ke bawah terus, kita nggak bisa keluar takutnya, seperti itu kan. Ada juga. Jadi kalau untuk stop loss sebetulnya seberapa kuat teman-teman bisa hold kerugian. Tapi teman-teman kalau bisa cari di mana supportnya, sebetulnya seperti itu. Nah, misalkan kalau di BABP teman-teman sebetulnya bisa pakai support misalkan di sini.
di harga 136 atau di harga 131. Nah, mungkin saya pakai yang bottom top box aja ya di 136 sebagai stop loss ya. Misalkan dia turun lagi ke bawah, keluar aja udah seperti itu. Oke, kita tulisin trading plan-nya di sini sebentar. Untuk BABP yang mau buy besok di atas close-nya, di atas lebih besar, atas sama dengan 152. Target pertama itu paling dekat ada di harga, ini udah kena, ini belum, di 162 ya. Targetnya bisa pakai target 162, stop lossnya di 136. Ini untuk BABP ya. Nah, kalau misalkan tembus 162 tuh saya masih mau hold, boleh. Nanti ada next targetnya ada di 177, and then terakhir ada di sini di 195. Kalau masih menguat lagi di atas 195 ya lebih bagus. Seperti itu. Saya masukin lagi di sini 162. Kalau misalkan dia tembus, bisa pakai 177. Lalu terakhir di 195. Ini targetnya. Oke, ini untuk BABP ya. Jadi kalau yang mau masuk besok boleh, karena posisinya hari ini dia udah berhasil break top. Semoga dia masih tetap bisa lanjut. Paling enggak kalau misalkan ke 162 sudah bisa take profit, atau bahkan ke 177 itu lebih bagus. Coba kita hitung dulu ke 177, sekitar 17% ya. Harusnya masih bisa sampai ke 177 seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu PNBN. Nah, PNBN ini kan udah kita bahas juga dari video-video sebelumnya ya. PNBN ini sudah berhasil breakout di tanggal 27. Dia sudah breakout. Hari ini lanjut lagi breakout dan menguat 11,27%. Ini sebetulnya saya udah gambar targetnya kemarin. Nah, ini udah capai target sampai dengan di high-nya itu harga 1210 harga sekarang, tapi dia close di bawahnya di harga 1185. Nah, misalkan besok dia masih mau lanjut, kalau saran saya biarkan dia dulu breakout dulu aja nih di area 1210, atau kalau bisa di atas 1225. Lihat dulu aja nanti di harga itu akan ada lot besar nggak yang tahan. Kalau misalkan tembus boleh masuk nih. Jadi kalau mau ditulisin buy areanya, ini kalau saran saya udah high risk ya, karena dia udah lumayan tinggi naiknya. Alokasi dananya mesti diperhatikan juga teman-teman. Nah, tapi kalau ditanya kemungkinannya masih naik, masih mungkin, karena masih ada target-target selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus ini akan bagus banget nih. Misalkan bisa tembus 1225. Nah, oke, kita iniin aja dulu. Kalau yang sudah punya, ini kan naiknya kan sekitar sebentar. Naiknya kan dia 11% ya. Untuk yang naiknya udah lebih dari 10%, teman-teman bisa stop lossnya itu pakai paling enggak setengahnya. Misalkan berarti bisa pakai 5,5%, mendekati itu aja stop lossnya, atau di 5% pun nggak apa-apa. Nah, bisa pakai 5 di harga 1120, atau kalau mau di bawah target sebelumnya nih di 1115, boleh juga pakai yang itu. Misalkan dia turun lagi ke bawah, udah kena stop loss, trailing stop ya kalau yang udah punya. Nah, misalkan udah beli dari tanggal 27 kemarin naik, ya udah trailing stopnya di bawah 1175, berarti di 1115, berarti di 1110, boleh seperti itu. Nah, jadi kalau yang masih mau ikut saham ini,
Kalau untuk buy, kalau misalkan teman-teman lihat misalkan pergerakannya masih masih bagus, boleh di atas close-nya ya lebih besar atau sama dengan 11.90 sampai dengan area buy-nya ya. Jangan jauh-jauh dari resisten yang paling atas. Atau kalau mau misalkan tunggu breakout dulu deh, itu ada targetnya. Kalau misalkan dia karena kan targetnya pendek ini. Nah, misalkan teman-teman mau beli di bawah high-nya hari ini, boleh di atas high-nya 1 tick boleh, atau mau nunggu di atas target ini juga masih boleh, karena targetnya memang masih ada peluang lumayan. Nah, ini kan cuma sekitar 3%-an. Misalkan tunggu di atas 11.25 deh, seperti itu. Masih oke. Sambil dilihat pergerakan sama jumlah lot di order booknya aja. Misalkan belum tembus 1225, baiknya tunggu dulu, seperti itu. Nah, kalau udah tembus boleh masuk ya. Berarti target buy-nya itu di 1230 sampai. Jadi dari 1190. Nah, targetnya kalau misalkan itu, ini saya ada target yang lebih panjang. Sebetulnya targetnya itu ada di 1625. Semoga sampai ya. Karena ini udah lumayan tinggi. Nah, SL-nya bisa kita pakai 11.10. Bisa pakai ini, lebih kecil atau sama dengan. Jadi ini tergantung teman-teman mau pakai stop loss. Saya nggak mau panjang-panjang deh. Kalau turun 3% aja saya bungkus. Boleh bagi yang udah punya ya. Tapi kalau yang baru mau masuk atau baru masuk besok, bisa pakai yang 1110 atau di bawahnya. Seperti itu. Ini untuk PNBN. Kita lanjut ke PNLF. Nah, PNLF juga hari ini capai targetnya. Nah, tinggal target terdekatnya itu ada di 280 dan 310. Apakah bisa nyampe? Nah, boleh dilihat juga nanti. Nah, ini kalau untuk ini stop loss misalkan mau di bawahnya 262 juga boleh, atau mau pakai 50%-nya, karena kan ini udah 9,02 atau 9% lah. Ya pakai 4% deh. Ya udah, boleh pakai 4%. Berarti ada di harga sekitar 256. Saya stop loss saya di 256 deh. Itu juga boleh. Trailing stop. Trailing stopnya di 256. Kalau yang udah punya ya. Kalau yang belum punya, boleh di bawah candle hari ini. Itu sekitar 9% berarti jatuhnya. Kalau misalkan masuk persis di ya 9, sekian persen kalau misalkan beli persis di atas close hari ini. Seperti itu. Nah, untuk target untuk buy, boleh buy di atas 268, 268 lebih besar atau sama dengan. Target berikutnya ada di 260 dan 310. Nah, ini boleh. Untuk SL pakai 256. Ini teman-teman bisa pakai ini. Atau pokoknya ini sifatnya dinamis ya, teman-teman ya. Kalau saya lebih prefer pakai model gini. Misalkan kenaikannya udah 10% atau mendekati 10%. Saya biasanya spare separuhnya. Misalkan dia turun separuhnya, ya udah bungkus. Jadi saya masih ada keuntungan 4%. Nah, tapi misalkan kalau masih 5% atau itu, ya paling enggak kalau misalkan kayaknya kalau turun 5% nih bakalan BEP doang nih. Nggak apa-apa, pakai itu juga boleh. Gitu. Dengan cari saham yang lain yang masih bergerak. Karena ini kan udah ketinggian. Nah, tapi resikonya kalau yang baru beli, nah ini terserah. Misalkan baru beli nih besok, kuat untuk tahan loss sampai berapa persen. Nah, itu teman-teman bisa hitung sendiri. Kira-kira di berapa persen? Saya sanggupnya 10% deh. Boleh untuk stop lossnya 10%. Atau 6% boleh, seperti itu. Itu untuk stop lossnya ya.
Yang pasti stop loss itu wajib ya, jangan sampai di loss begitu ya. Nanti kalau kalau nggak pakai stop loss, loss ke bawah, mau keluar sayang malah habis uangnya seperti itu. Oke, lanjut ke yang berikutnya, Arto. Nah, Arto masih menguat hari ini. Kemarin hari Jumat tuh naik 14,33%, hari ini naik 3,99% dan masih bertahan di atas top box ya. Top boxnya itu ada di harga 8.900. Nah, kalau memang ini masih berlanjut, misalkan masih mau naik, memang kalau dari sini target terdekatnya itu bisa di harga ini sebetulnya, di harga 12.400. Lalu ada lagi harga di sini 13.750 dan dia kembali ke areanya lagi di area sini. Bisa pakai target ini. Ini kalau lancar ya, kalau misalkan dia masih terus mau naik, atau bisa pakai yang atas langsung. Pakai yang paling atas itu di 15.775. Kalau saran saya pakai ini dua dulu. Kalau misalkan dia masih mau lanjut, ya boleh pakai target, atau misalkan di sini udah mau jual, boleh. Biasanya dia akan ada koreksi dulu seperti itu. Jadi untuk Arto, kalau teman-teman yang mau beli, misalkan besok masih sekiranya masih ada kekuatan buat lanjut naik, boleh beli di atas harga close hari ini di 9.150, targetnya di 12.400 atau 13.750. Stop lossnya di mana? Nah, kalau misalkan ini nggak mau banyak-banyak nih, stop lossnya di bawah low hari ini aja 2 tick. Boleh, misalkan low-nya hari ini di 8.500, ya tinggal dikurangin 1 tick misalkan seperti itu. Misalkan di sini 8.500, 1 tick atau 2 tick boleh. Oke, kita pakai 2 tick ya, 84.50. Nah, ini saya ingatkan kembali, ini sifatnya fleksibel ya. Fleksibel ya untuk stop loss. Jadi ini tergantung teman-teman mau kuat tahan stop loss di berapa, atau kalau yang mau niat hold panjang ya udah pakai yang jauh sekalian, pakai support yang paling jauh. Misalkan ini ada low di sini, ini juga jadi support. Ini juga jadi support di support 6.000. Ada support harga 6.000 nih. Ini support. Ini juga support. Nah, ini buat kalau misalkan hold panjang aja deh. Turun selama dia belum jebol ke bawah, masih mau hold, itu juga boleh. Cuman kalau teman-teman yang cari yang lain aja deh, yang masih potensi naiknya kencang, itu juga boleh pakai stop loss yang pendek seperti itu. Oke, ini untuk Arto. Lalu untuk BGTG, nah BGTG ini belum breakout ya, dia. Nah, kalau misalkan teman-teman mau spec buy, boleh di atas close hari ini, tapi saran saya alangkah baiknya tunggu breakout dulu ini 152. Nah, kalau udah berhasil breakout itu lebih bagus, biasanya dia ya. Kalau mau spec buy di 150. Lalu kalau mau lebih bagusnya lagi di spec buy, saya tulisin aja deh, spec buy 150, buy on break itu di 152, berarti 154 ya, lebih besar sama dengan 154. Nah, targetnya di berapa? Targetnya juga masih agak pendek-pendek. Ini bisa jadi target 163. Kita cari 3 target ya. Kalau misalnya 163, lalu 184,
dan 199. Ini kita pakai target itu. Targetnya 163, terus 184, 199. SL. Nah, kalau masih posisi yang begini, misalkan teman-teman belinya di atasnya 148, boleh nih pakai yang bottom boxnya, misalkan 136. Oke, lebihin satu tick deh di bawah 136, misalkan di 135. Nah, ini juga boleh seperti itu ya, 135. Nah, ini untuk BGTG ya. Untuk BGTG, kalau misalkan besok mau pantau kira-kira pergerakan saham-saham bank besok masih bergerak bagus, ini juga boleh dipantau seperti itu. Yang berikutnya BNNI. Nah, BNNI tidak bergerak, sempat bergerak ke bawah, ke atas, akhirnya kembali ke harga asal dan juga sama ya, close kemarin juga di harga ini. Nah, jadi yang masih yang mau beli boleh. Kalau misalkan, kalau saran saya, kalau posisi seperti ini sebaiknya di atas high-nya ini aja, di atas high-nya dia. Kalau misalkan dia berhasil breakout high-nya, ini boleh berposisi. High-nya dia ada di 9075, berarti di 9300. Nah, target terdekatnya itu ada di high-nya sebelumnya di 9375, 9375 dan 9600. Nah, stop lossnya di berapa? Stop lossnya boleh kalau misalkan mau di bawah low hari ini boleh, atau mau di bawah moving average juga boleh. Kembali lagi untuk stop loss, kalau untuk saya itu sifatnya fleksibel. Kalau teman-teman yang suka nggak mau jauh-jauh deh, kalau udah jebol low hari ini keluar, atau mau pakai support yang di sini nih juga boleh. Misalkan udah pakai yang ini aja deh ya. Kalau saya lebih prefer modelnya seperti ini. Misalkan dia sempat naik, koreksi, dia rebound di situ, dia naik lagi, nah itu bisa dijadikan support gitu. Atau kalau lagi posisi uptrend, teman-teman juga bisa nih pakai moving average. Misalkan ini ada MA10, misalkan MA10 nya itu ada di harga 8.925, ya udah satu ticknya di bawah, itu juga boleh. MA10 di bawahnya satu ticknya, nah berarti pakai 8.900, itu juga boleh seperti itu. Jadi balik lagi, untuk stop loss itu fleksibel, tergantung teman-teman siap menanggung berapa kerugiannya, dan juga tergantung model trading plan teman-teman. Misalkan teman-teman yang mau hold panjang, boleh stop lossnya agak jauh dikit, atau di maksimalin misalkan 10% lah. Kalau misalkan lebih dari 10% saya keluar gitu. Atau ya misalkan di bawah low hari ini deh, kalau di bawah low hari ini berapa, di 9025, ya udah 9.000, kena 9.000 saya keluar, itu boleh. Jadi stop loss itu saya tekankan lagi, itu fleksibel, tergantung trading plan teman-teman. Jadi saya nggak bisa nyaranin stop lossnya di bawah sini, nanti kalau terus ke bawah saya yang disalahin. Kalau target, kemungkinan besar saya masih bisa rekomendasikan nih, untuk target ada di sini, sini. Kalau masih bisa tembus, itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk stop loss, saya pribadi nggak menyarankan yang jauh-jauh. Itu tergantung trading plan teman masing-masing. Ibaratnya kalau teman-teman bisa hold maksimal 10% atau bisa 20% dari dana yang untuk masuk dalam satu saham, itu boleh. Tapi kalau saran saya maksimal 10%. Kalau saya ya maksimal 10%. Atau misalkan udah kondisi naik, kalau misalkan kita udah profit sekian persen, ya bisa dipakai low-nya. Misalkan beli pada waktu misalkan di tanggal 20 nih udah beli, ya bisa pakai low-nya. Atau kondisi kayak gini baru beli di sini,
pakai moving average deh, moving average 10 misalkan gitu, di bawahnya 1 tick atau 2 tick, itu juga boleh seperti itu. Oke, yang berikutnya saham Bina. Nah, Bina kemarin kita udah bahas ya di video sebelumnya, dia berhasil breakout nih, breakout 3.860. Hari ini dia menguat 1,8% dan kena target nih. Targetnya kena nih. Udah kena yang target 3940. Nah, ini masih ada target lagi berikutnya di 4.320 dan 4.440. Ini kan udah kita bahas. Jadi kita tinggal bikin trading plan-nya aja di sini. Kalau teman-teman nanti yang mau screenshot atau mau stop dan pause videonya boleh, jadi lebih gampang. Nah, kalau untuk beli ya satu tick di atas harga close hari ini bisa di 3975. Target terdekatnya sekarang ada di 4320 dan atau 4440. Sorry, kurang 4 nih. Nah, stop lossnya mau di berapa? Nah, kalau kondisi seperti ini, saya akan taruh stop lossnya di bawah top box biasanya. Kalau dia baru breakout, misalnya saya baru masuk nih, saya taruh aja di bawah top box ini. Misalkan di 3860, boleh kita pakai 3840 seperti itu. Berapa persen misalkan, bisa dihitung ya, misalkan turun berapa persen sih kalau misalkan masuk naik gitu, tuh cuman 2, sekian persen. Kalau misalkan dia turun masuk lagi ke area boxnya, saya udah bisa keluar seperti itu. Atau teman-teman mau di bawah, mau pakai yang 3.700 di bawahnya 3.720, misalkan di 3.710 di sini di bawah moving average, boleh nih di 3.750. Oke, kita tetap pakai 3750 aja ya, biar nggak terlalu dekat. Nah, ini juga boleh. Jadi untuk Bina yang mau masuk bisa pakai ini, buy-nya, targetnya, dan stop loss-nya dari berapa. Mungkin itu dulu video yang pertama untuk hari ini, untuk analisa saham harian dan trading plan. Nanti saya akan upload lagi beberapa saham yang masih kita bisa pantau dalam minggu ini, dan mudah-mudahan saham-saham yang kita analisa, yang sudah kita buatkan trading plan-nya, semoga bisa membantu teman-teman dan juga memberikan cuan, dan kita bisa cuan bersama. Mungkin segitu dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Yang baru bergabung, selamat datang, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi nanti jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, segitu dulu. Bye-bye.